Banyak fansnya ditakuti oleh para pembalap dan menjadi pusat data untuk para pabrikan. Apa sih yang membuat sirkuit di Jerman ini sangat terkenal? Cari tahu hanya di Wikimotif. Sirkuit Nürburgring sendiri pertama kali dibangun pada tahun 1927 sebagai program padat karya. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu apa itu padat karya atau masih diajarin di IPS, gue juga nggak tahu ya. Sirkuit ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Nordschleife atau lingkaran utara dengan panjang 22,8 km dan Südschleife lingkaran selatan dengan panjang 7,9 km. Sebetulnya sendiri balapan itu sudah ada di daerah Nürburgring sebelum ada sirkuit, malah dari tahun 1907 baru kemudian dibuat sirkuitnya di tengah-tengah Kastil Nürburgring, makanya namanya Nürburgring. Tetapi yang paling terkenal adalah Nordschleife yang kemudian direvisi menjadi 20,8 km dan memiliki 154 tikungan. Juga dengan elevasi yang tidak rata, ada yang tinggi banget dan ada yang turun banget. Itulah mengapa sirkuit ini sangat ditakuti. Bahkan pembalap juara dunia F1, Sir Jackie Stewart berkata, ini adalah The Green Hell atau neraka hijau. Dan pembalap Inggris ternama Sir Stirling Moss menyebut sirkuit ini the toughest track that driver ever faced, atau sirkuit yang paling menakutkan bagi para pembalap. Bukan karena ada pocongnya, tapi karena ribet. Karena kesulitannya, sirkuit ini konon telah memakan banyak korban. Tercatat dari pembukaannya hingga sekarang, ada 69 pembalap yang meninggal di sirkuit ini. Bahkan salah satu acara otomotif kecil yang mungkin kalian nggak tahu namanya Top Gear menyebut ada 200 kematian di Nürburgring. Ada yang menyebut hal ini karena Nürburgring itu dihantui. Karena Kastil Nürburgring itu menjadi saksi banyak perang antara Prancis, Jerman, Swedia, dan banyak lainnya. Dan konon hantu-hantu itu menyebar di pepohonan Nürburgring, mendatangi para pebalap. Atau emang sirkuitnya susah sih, karena kalau lu pernah main game itu susah banget. Gue juga sering nabrak di situ. Salah satu kecelakaan yang paling terkenal adalah kecelakaan Niki Lauda pada tahun 1976, seperti yang kalian di film Rush. Meskipun Niki Lauda merupakan salah satu pembalap tercepat di sana dan bahkan dia memang memegang rekor tercepat kala itu, Niki Lauda menganggap Nürburgring terlalu berbahaya dan dia sempat mempetisikan kepada para rekan-rekan pembalapnya untuk memboikot balapan tersebut, seperti di film Rush. Tetapi di film Rush keputusannya langsung diambil dengan cepat. Aslinya terjadi perdebatan alot. Karena kalau pembalapnya tidak balapan, maka mereka tidak dapat gaji. Berbeda dengan Niki Lauda yang sudah tajir. Tetapi Niki Lauda, di mana dia seorang profesional sejati, tetap memilih untuk balapan. Dan pada hari yang naas itu, suspensi mobil belakang Lauda rusak dan menyebabkannya menabrak guardrail. Sekeliling mobilnya dipenuhi dengan api dan dia hampir pingsan, tidak dapat keluar. Untungnya para rekan-rekan pembalapnya berhenti dan segera mengevakuasi Niki Lauda. Niki Lauda selamat meski dia mendapatkan banyak luka, terutama di paru-paru karena menghisap asap berbahaya itu. Kecelakaan Lauda menjadi katalis untuk Nürburgring agar berubah. Karena layout Nürburgring yang unik, maka cukup sulit menyesuaikan Nürburgring ke standar internasional. Untuk itu, sirkuit lama Nürburgring, Südschleife, digusur seperti para nelayan. Untuk itu, sirkuit lama Südschleife digusur untuk sirkuit baru bernama GP Strecke dengan standar Formula One. Ada cerita menarik tentang pembukaan sirkuit ini. Untuk merayakan pembukaannya, Mercedes-Benz mengadakan lomba eksebisi, mengundang para juara-juara F1, mulai dari yang terbaru, juara F1 sekarang, hingga pembalap rookie. Semuanya mengendarai Mercedes-Benz 19E 2.316 yang identik. Di antara para pembalap itu terdapat satu nama, yaitu Ayrton Senna. Pada tahun itu, 1984, dia hanyalah pembalap rookie yang belum dilirik siapapun. Tetapi dia menganggap serius balapan ini. Tidak seperti beberapa pembalap lain, di mana konon beberapa pembalap masih mabuk setelah pesta yang diadakan sehari sebelum balapan.
Akhirnya Senna mengalahkan juara-juara seperti Alain Prost, Niki Lauda, Carlos Reutemann untuk meraih posisi pertama. Dan dari sini para pembalap mulai melirik siapa itu Senna. Terus apa yang terjadi dengan sirkuit lama Nordschleife? Apakah sudah tidak ada yang balapan di sana lagi? Oh tidak, karena Nordschleife menjadi tempat untuk balapan prestisius. Nürburgring 24 hours. Itu balapan ketahanan selama 24 jam. Mobil yang ikut-ikut bermacam-macam, mulai dari GT3 terbaru hingga mobil-mobil biasa seperti Good News, It's Dacia, dan juga seperti Opel Manta Foxtail. Dari sejarah Nürburgring yang panjang, ada nggak sih orang Indonesia yang pernah balapan di sana? Ternyata ada satu, yaitu Bapak Andrew Haryanto. Bukan saudaranya Rio Haryanto, tapi beliau ini adalah seorang pembalap di ajang Audi RX LMS Cup. Dan karena dia sukses menjuarai ajang Asia, dia diundang untuk ikut balap di Nürburgring sana. Selain balapan, Nordschleife juga populer di kalangan para pabrikan mobil untuk mengetes mobil mereka. Alasannya kenapa? Beberapa pabrikan menyebut karena treknya itu sangat unik dengan elevasi yang banyak dan tikungan-tikungan yang unik, membuat variasi yang cocok untuk mengembangkan mobil. Tetapi mungkin ada satu lagi faktor yang tidak mau diakui para pabrikan, yaitu untuk prestis. Karena nama Nürburgring yang legendaris, mereka berlomba-lomba mencetak waktu tercepat mengelilingi Nürburgring. Untuk apa? Untuk menjual mobil pastinya. Nah, kita membicarakan rekor. Jadi, mobil apa yang paling cepat mengelilingi Nürburgring? Rekornya sekarang dipegang oleh Porsche 919 Hybrid Evo, yaitu versi kalau misalkan mobil balap mereka tidak pakai aturan segala macam. Dan mobil ini berhasil mencatatkan waktu 5 menit 19 detik, mengalahkan rekor sebelumnya yaitu Volkswagen ID.R yang mobil listrik, jadi suaranya cuma nyeng gitu. Waktunya dia 6 menit 5 detik yang dicetak tahun 2018. Mengalahkan rekor yang diciptakan oleh Stefan Belov dengan Porsche 956 pada tahun 1983. Dia berhasil mencatatkan waktu 6 menit 15 detik di mobil tahun zaman Pak Harto masih berkuasa. Wih, ada tukang bakso. Pas nih, lapar. Terus gimana untuk mobil jalan raya? Saat ini rekornya dipegang oleh Porsche 911 GT2 RS with Manthey Racing Performance Kit. Kalau namanya bisa lebih panjang lagi, maka mungkin dia sudah menjadi gelarnya Sultan-Sultan Jawa. Mobil ini berhasil mencatat waktu 6 menit 43 detik. Nah, untuk rekor mobil penggerak depan dan hot hatchback kali ini dipegang oleh Renault Megane RS Trophy R. Lebih banyak R lagi, maka dia akan menjadi bajak laut. Mobil ini berhasil mendapat gelar 7 menit 40 detik. Dan untuk mobil listrik, rekornya dipegang oleh NIO EP9 yang berhasil mencatatkan waktu 6 menit 45 detik. Cuma masalahnya dengan si NIO ini katanya diproduksi 16 unit, tapi gue nggak pernah lihat. Mungkin kalian juga pernah lihat. Di antara mobil-mobil yang pernah mencatatkan lap di Nürburgring, ada beberapa yang unik. Contohnya adalah Ford Transit Van yang dikemudikan oleh Ratu Nürburgring, Sabine Schmitz. Rest in peace Sabine Schmitz. Dia mengemudikan mobil van karena waktu itu pernah berkata ke Jeremy Clarkson yang dari Top Gear, kalau dia bisa mengelilingi Nürburgring di bawah 10 menit dengan mobil van, dan dia hampir melakukannya, cuma beda beberapa detik aja. Mobil menarik lainnya adalah BMW X5 LM, yaitu SUV X5 tapi mesin di belakangnya diganti dengan mesinnya Colt Losbach. Oh bukan. Diganti mesinnya V12 LM dari mobil balap V12 LMR. Dan terakhir yang paling gue suka adalah mobil Trabant. Di mana mobil ini berhasil mengelilingi Nürburgring dalam waktu 16 menit. Jadi banyak yang mungkin bertanya, "Bah, saya sering lihat di YouTube orang-orang nyetir. Bisa nggak sih kita nyetir di sana?" Tentu bisa. Karena secara teknis Nürburgring itu adalah jalan tol. Dan kegiatan ini diberikan nama yaitu Touristenfahren atau sesi turis.
kenapa nggak ke Bali aja? Terus mobil-mobil apa sih yang bisa ikut di Touristenfahren ini? Sebetulnya semua mobil, asalkan mobil itu bisa jalan di atas 60 km per jam. Jadi jangan kaget kalau pernah melihat ada bus melakukan lap time di Nürburgring. Tetapi saat Anda melakukan Touristenfahren, Anda harus ingat kalau cara ini terbuka untuk siapapun dan bisa sampai 10.000 orang memadati sirkuit Nürburgring. Dan jika Anda nabrak di Nürburgring dan kemudian Anda merusak fasilitasnya, Anda harus bayar. Dan bahkan kalau kecelakaan Anda itu sampai menutup sirkuitnya, Anda harus bayar ganti rugi juga untuk berapa lama sirkuit itu ditutup. Jadi cara teraman untuk mencicipi Nürburgring adalah menggunakan jasa track day, di mana sirkuit ini memang khusus ditutup untuk acara mengemudi. Atau ada cara kedua, yaitu ring taxi, di mana kita menjadi penumpang kendaraan yang disetiri oleh pembalap profesional mengelilingi Nürburgring. Sebetulnya pun kalau mau merasakan seperti itu di Indonesia juga bisa hubungi Pak Bagio, supir taksiku, biasanya pakai Kia. Dia kalau nyetir di Jor juga sama kayak nyetir di Nürburgring, nggak kalah sama Sabine Smith sih. Jadi itulah kenapa Nürburgring digemari para pecinta mobil. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Sampai bertemu di episode selanjutnya.